Assalamualaikum Bu. Sebelumnya terima kasih banyak untuk waktunya. Eh, dari pertemuan kita di hari pertama, ini waktunya kita untuk melakukan coaching. Jadi bagian-bagian yang sudah terlaksana, bagian-bagian yang belum terlaksana, mungkin bisa Ibu Fadila ceritakan ke saya hal-hal yang mana yang sekiranya setelah Ibu lakukan persamaan atau pemberian kemudahan buat anak-anak konstruksi yang tidak bisa ditangani seperti hari ini. Secara global anak-anak ya semua sebenarnya saya mau menyamakan semua pemberian tugas, pemberian assessment segala macam saya mau samain untuk anak maupun anak yang berkebutuhan khusus, tapi di lapangan tidak bisa seperti itu, nggak sesuai dengan yang saya mau gitu. Jadi beberapa anak seperti kemarin saya memberikan hafalan. Kalau untuk anak-anak reguler saya memberikan hafalannya misalnya untuk distilasi bertingkat untuk minyak bumi. Saya minta mereka dengan suhunya masing-masing, misalnya after dengan pengeluaran suhu berapa. Untuk Jakfar saya coba dia bisa menyebutkan semua unsur apa aja yang keluar atau minyak bumi apa aja yang keluar dari mulai LPG sampai aspal, dia bisa menyebutkan semua. Untuk Jakfar, untuk Ari, untuk Anda nggak ada masalah semuanya. Ya, tapi mereka nggak pakai suhunya untuk beda suhunya. Jadi anak-anak tersebut sebenarnya bisa, kalau saya mau samain juga bisa, tapi mereka membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan anak reguler. Saya yakin mereka semua bisa, cuma membutuhkan waktunya aja yang beda. Karena saya berikan waktu yang sama, mereka bisa, cuma tanpa suhunya, itu aja. Nah, dengan keyakinan bahwa mereka ini semuanya sebenarnya bisa dan mampu, berikutnya strategi yang digunakan oleh Budi lagi untuk mendapatkan penamaan dan suhu. Kan tadi disebutkan baru hanya pada penamaan. Kalau saya mau tambahin waktunya, itu aja. Untuk mereka, saya cuma butuh tambahkan waktunya. Jadi anak reguler butuh waktu 15 menit, mereka saya tambahin 10 menit lagi. Saya yakin mereka bisa dengan tambahan 10 menit lagi. Dan selama itu udah pernah coba untuk penambahan waktu? Dan itu berhasil? Berhasil. Yang penting mereka hanya butuh kita pendekatan terhadap mereka. Karena saya juga udah wawancara ke teman-teman mereka, pelajaran apa sih yang mereka nggak mau kerjain tugasnya. Oh ternyata pelajaran yang gurunya nggak mau pendekatan gitu. Sebenarnya mereka bisa, cuma nggak bisa yang seperti anak reguler yang kita ngomong cuma sekali gitu. Mereka harus berkali-kali dan harus kita dampingin, itu aja bedanya. Dan setelah menggunakan strategi tadi berarti sudah aman ya, sudah bisa dilakukan untuk seluruh di pelajaran Ibu. Iya. Itu tadi tentang minyak bumi. Iya. Kalau yang kemarin kita observasi di composting. Untuk project, saya libatkan semua anak termasuk reguler dan yang berkebutuhan khusus saya libatkan. Tapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus mereka cukup membawa barang-barangnya. Jadi mereka siapin alat dan barangnya, alat-alat dan bahannya. Pada saat di lapangan tetap kita harus dampingin. Nggak cuma sekali kita ngomong misalnya bantuin temennya. Mereka jadi sistemnya hanya membantu teman. Tapi untuk kerja dari awal enggak. Jadi mereka lihat temennya seperti apa. Yang udah mulai itu seperti apa. Misalnya menggunting sampahnya atau daunnya. Nah, mereka lihat dulu contoh temennya baru bisa mereka kerja. Kalau untuk Andra dia bisa memimpin teman-temannya. Seperti Bapak lihat juga kan bisa. Dia bisa memimpin temannya. Kalau di luar yang tadi, di luar posting dan juga project materi minyak bumi, ada kendala lain? Kendalanya itu kalau mereka misalnya lagi mudik, itu kendalanya. Jadi ada anak-anak tertentu yang jam terakhir itu udah nggak ada konsentrasinya terhadap pelajaran. Mungkin anak reguler masih bisa kita ajak ngomong, misalnya kita ada istilahnya pendekatan lah gitu. Kalau mereka agak susah kalau udah jam-jam yang jam rawan ya kita sebutnya ya, udah 1:30 ke sana gitu. Itu jadi kesulitannya. Karena kita ya kompromi juga, akhirnya kompromi dengan situasi. Mungkin itu aja Bu, Fadila cukup. Terima kasih sebelumnya. Jadi secara garis besar
coaching yang dilakukan dan observasi yang kita lakukan itu semuanya berhasil. Dan kendala, bukan nama kendala, ada kendala, tapi sudah dilakukan perbaikan dan juga penyesuaian dengan situasi. Baik, terima kasih Bu Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Putri. Ya, waalaikumsalam. Aduh, dicari-cariin muter-muter saya dari kemana-mana. Saya di sini loh Pak. Sampai segitunya saya mencari Putri lelahnya. Luar biasa, gede banget terus perpustakaan ini. Dan banyak jajan-jajan lemari. Oh, iya. Oke Putri, seperti kesepakatan kita sebelumnya tadi ya, bahwa hari ini kita akan melakukan coaching. Dan masih dengan murid yang sama, yaitu Ari ya. Data hasil coaching atau data observasi kami yang kemarin di kelas Putri, sebelumnya gimana kabar sehat Putri? Alhamdulillah sehat Pak. Sampai lupa saking ingatnya si Ari gitu ya. Saking ingatnya Ari, di muka saya tuh udah Ari aja, Ari Anak aja. kesayangan saya itu Pak. Oh, anak kesayangan ibu, masya Allah. Lagi baca buku apa, Bu? Saya lagi baca buku psikologi anak. Psikologi anak. Iya. Oke. Saya juga karena Mhm. mempelajari mengajarkan anak-anak inklusi, jadi saya harus mempelajari anak-anak ini bagaimana saya melatih mereka. Masya Allah, luar biasa. Nanti bisa sharing ke saya Bu, isi bukunya apa Siap. gitu. Oke, kita ke Ari Bu. Dari hasil observasi yang kami lakukan di kelas itu kemarin, kelas informatika kebetulan yang dulu. Pertama, kami mendapatkan atau menemukan bahwa sepertinya Ari ada ketertarikan di agama dan ada juga di videografi. Nah, berdasarkan dari pengumpulan data, kemudian teori, sepertinya Ibu bisa memulai apa baru untuk Ari. Yang pertama, mungkin kalau di kelas belum memulai belajar, Ari memimpin doa. Atau pada saat di pertengahan pembelajaran, Ibu bisa ngasih satu waktu sekitar 1 menit buat Ari menyampaikan hadis atau ayat Quran sebagai bentuk dari refleksi si Ari kepada teman-teman yang berkaitan dengan mungkin Ibu mempelajari misalnya mempelajari tentang security atau keamanan, maka dikeluarkanlah ayat sebaik-baiknya sebuah pekerjaan jangan yang namanya melakukan pencurian misalnya gitu, atau bisa ditambahkan juga dengan doa dibuka dan ditutup Ari yang bertugas sebagai pembuka. Itu yang bisa mungkin memotivasi ya. Terus yang satu lagi Bu, sempat diskusi saya sama Ari terkait dengan ketertarikan dia di videografi. Nah, ketika dia melihat Ari sedang dalam kondisi moody, tidak menyenangkan, mungkin bisa dikasih ambil HP, kamu keliling di lab ini, coba kamu ambil gambar yang sekiranya menarik buat Ari. Jadi Ngevlog. Tapi ngevlognya bukan dengan audio di sana. Jadi hanya full video. Nah, nanti Ibu ajari dia bagaimana cara rekaman dimasukkan ke dalam bentuk audionya. Jadi bentuknya narator nanti. Iya. Gitu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan untuk Putri terkait dengan perkembangan untuk strateginya Ibu ya. Sangat menarik nih Pak Aziz masukannya. Masya Allah, terima kasih banyak atas masukannya. Mungkin akan saya berikan kepada Ari tentang belajar itu. Oke. Sebelumnya banyak terima kasih Bu sudah memberikan kami kesempatan melakukan observasi. Semoga berhasil hasil dari coaching ini dan menambah tentunya Wawasan saya juga. Wawasan saya juga. Ya, jangan lupa ya Bu, bagi-bagi nanti psikologi untuk anaknya gimana seperti apa sih gitu ya. Oke, terima kasih Putri. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu. Amin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.